Halo semua, di video ini saya ingin ngobrolin tentang hal-hal yang cukup personal di kehidupan saya. Tapi tetap menurut saya sih tetap masuk ke dunia kerja ya, karena nanti hubungannya adalah dengan bukan performa ya, produktivitas saya sebagai seorang manusia dan nantinya sebagai seorang web developer juga. Jadi ini adalah sebuah series baru yang ingin saya bikin. Judul seriesnya adalah Technical Debt. Jadi kalau ada yang mungkin belum tahu ya, Technical Debt itu adalah sebuah terminologi di bidang development di mana sebuah kode atau sebuah fungsi yang ada di sebuah website, bukan website ya, sebuah ya aplikasi ya bisa dibilang tidak bekerja dengan baik atau performanya kurang baik dan lain sebagainya, tapi bukan karena tidak sengaja seperti bug-bug yang lain, tapi setengahnya bisa dibilang ini kesengajaan ya, bisa terjadi dilakukan itu karena kekurangan dana, kekurangan waktu dan lain sebagainya, sehingga itu nggak diprioritaskan dan ditulis sekenanya gitu ya bisa dibilang, sehingga menjadi buruk. Dan kalau di development sendiri, technical debt itu bisa berakibat sangat jelek sekali ya ke depannya kalau dibiarkan terus-terusan. Jadi debt itu kan utang ya, jadi itu dalam bahasa Indonesia itu utang teknis bisa dibilang. Jadi kita nggak sempat bikin ini dengan baik dan benar 100% karena kita keterbatasan waktu, harus di launch hari ini misalnya. Kita masih di 70%, 80%, ya udah di launch saja dulu, kita tambal sulam di kode-kode yang perlu ditambal gitu ya. Tapi technical debt ini mesti harus dibayar nantinya. Kalau enggak, ya nanti ada security issue yang muncul dari situ, nanti ada performance issue, ada functionality issue, dan bug-bug lain yang mungkin akan tumbuh dari situ. Jadi kayak kanker nantinya. Dan itu yang ingin saya bicarakan di series ini ya, karena series ini nanti akan membicarakan tentang kehidupan saya pribadi ya, apa technical debt apa saja yang ada di dunia pribadi saya, di kehidupan saya sehari-hari, dan ini adalah effort saya untuk memperbaiki semuanya menjadi lebih baik. Jadi yang pertama, dari episode pertama ini adalah tentang kesehatan ya, terutama yang ingin saya bahas itu adalah tentang berat badan. Sebenarnya berat badan itu sebenarnya nggak terlalu fokus saya, lebih banyak ke kesehatannya. Oke, saya akan coba untuk share screen di sini ya. Kalau mau dilihat screen recorder, media and mic, start recording. Kedua satu. Oke. Ya, ini adalah hasil dari tes body composition saya dari bulan Januari. Ya, kalau bisa dilihat di sini ada video saya kaget sekali ketika lihat video ini. Sebenarnya nggak terlalu kaget juga sih, sudah tahu ya, tapi di video ini benar-benar kelihatan betapa gendutnya saya. Jadi saya benar-benar ketika lihat video itu, oh ternyata sudah seberat itu saya. Dan ketika saya cek berat badan saya memang di awal tahun itu sudah di angka 113 kg, dan itu hampir berat terberat saya selama ini ya. Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu saya pernah ada di berat sekitar 114 kg, dan itu nggak enak banget sih rasanya. Walaupun saat ini atau di awal tahun kemarin itu sebenarnya dari segi kesehatan itu saya sebenarnya nggak terlalu ada masalah yang terlalu berarti ya di kehidupan sehari-hari. Beda dengan 10 tahun yang lalu di mana saya memang benar-benar setiap hari itu rasanya capek, setiap hari rasanya pusing, terus punggung sakit dan lain sebagainya. Kalau di sini saya masih bisa berfungsi dengan baik karena memang saya berolahraga dengan rutin, walaupun makannya tetap nggak dijaga, jadi tetap jelek ya. Oke, kita akan langsung masuk ke hasil dari tes saya di bulan Januari. Kalau bisa dilihat di sini, ini adalah
tes dari tanggal 26 Januari. Walaupun ini mestinya sih hasil tesnya kurang lebih sama kalau misalnya dilakukan di tanggal 1 Januari. Karena di tanggal 1, di bulan Januari itu saya bisa dibilang nggak melakukan apapun ya, yang berbeda daripada yang saya lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Di sini in body score saya ada 59 poin. Berat badan saya, lihat di sini ya. Ya, berat badan saya itu 112,9, jadi 113 kilo. Padahal harusnya itu di angka 80 kg, sekitar 80 kg. Jadi saya kelebihan berat 32 kg. Kalau dari jumlah otot, karena saya memang cukup rutin ke gym, walaupun nggak serius-serius amat ya, tapi cuma untuk cari keringat dan saya cukup rutin ya. Sejak setahun yang lalu mungkin paling nggak seminggu sekali, dan di pertengahan tahun kemarin sampai sekarang itu mungkin 2 minggu sekali ya. Ya, seminggu 2 kali maksudnya, seminggu 2 kali. Jadi cukup rutin dan cukup oke. Jadi di sini dari skeletal muscle mass saya itu di atas normal ya. Kalau bisa dilihat di sini itu 120 angkanya, mungkin 120%. Jadi 20% di atas normal dengan angka 39 kg. Jadi dari 113 kilo, 39 kilogramnya itu adalah otot. Jadi cukup oke lah ya. Walaupun dari dari itu ya, ototnya 39 kilo, tapi lemaknya itu 44,2 kilo. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Jadi sebenarnya yang ditargetkan di sini itu adalah bukan menurunkan berat badan, tapi menurunkan berat badan yang dalam bentuk lemak ya. Saya sih nggak ingin menurunkan otot saya, karena kalau ototnya turun juga nanti pasti akan jadi kurang baik juga ya untuk kesehatan. BMI-nya itu 36,4, saya nggak tahu normalnya berapa, 22 kalau nggak salah ya. Ya itu aja yang kemarin di akhir Januari ya. Sekarang kita akan lompat langsung aja di bulan, coba ini bulan 4. Ya ini dia, ini yang saya ingin bicarakan. Ini adalah hasil di awal bulan Juni. Oke, ini adalah hasil dari awal bulan Juni. Bisa dilihat di sini, saya sudah, oh sebenarnya masih ada lagi. Oke, di pertengahan bulan Juni. Jadi bisa dibilang sekitar 5 bulan mungkin ya, 5 bulan hasil dari yang saya lakukan selama 6 bulan itu ya. Berat saya sekarang di bulan tersebut ya, di bulan Juni pertengahan itu 108,1 kilo. Jadi bisa dibilang turun 5 kilo saja. Jadi selama 5 bulan turun 5 kilo, jadi per bulannya 1 kilo secara rata-rata. Jumlah otot saya meningkat sedikit ya, meningkat hampir 2 kg di sini. Nggak nyampe 2 kg, 1,8 kilo. Dan kilogram dari lemak saya juga menurun drastis ya, 36, tadinya 44 kalau nggak salah. Jadi turun 8 kilo. Jadi walaupun berat badan saya turun cuma 5 kilo, tapi lemak yang hilang itu turunnya 8 kilo. Jadi hasilnya cukup oke menurut saya. Yang saya mau bicarakan di sini adalah apa yang saya lakukan untuk bisa mencapai ini semua. Yang bisa saya bicarakan itu, oke, yang pertama saya mulai melakukan intermittent fasting. Intermittent fasting adalah metode untuk
mengatur jam makan, bisa dibilang. Dan cukup berhasil ya. Jadi saya mulai makan itu jam 2 siang, jam 3 siang baru mulai makan. Jadi skip breakfast dan makan siangnya ditunda sedikit gitu ya. Dan saya makan mungkin sampai jam 9 malam. Jam 10 malam kadang masih makan juga kalau masih pengen ngemil-ngemil dan ngantuk ya. Karena itu kerja sampai pagi ya. Saya masih makan juga kadang. Dalam waktu 1 bulan saya turun 3 kg. Jadi dalam waktu 1 bulan intermittent fasting itu saya berhasil mencapai berat 110 kilo. Terus dalam waktu setelah saya melakukan intermittent fasting, berarti 3 bulan setelahnya itu berat badan saya stagnan. Jadi menurut saya intermittent fasting itu nggak bisa untuk menurunkan berat badan. Kesimpulan saya itu ya, selama kita masih makan makanan yang sama dengan jumlah yang sama, nggak ada bedanya dengan berat badan. Waktu sebulan pertama saya turun 3 kilo itu kemungkinan besar karena water weight ya, jadi air yang memang karena kita makannya jadi kurang dan saya nimbang badannya ketika saya sedang tidak makan sudah lama ya, jadi sudah puasa dan saya nimbang badan jadinya di waktu itu waktu saya nimbang itu beratnya 110 kilo, jadi turun 3 kilo. Tapi pada kenyataannya mungkin yang berkurang itu cuma sedikit ya berat badannya, nggak nyampe sekilo mungkin. Dan jadi selama berarti masuk ke bulan keempat, bulan keempat ya, itu berat badan saya masih kurang lebih di angka 110 kilo, walaupun kadang turun ya 109,5, nanti naik lagi 110, kadang 110,5 gitu ya. Dan saya cek itu 2 minggu sekali. Setelah itu saya tahu bahwa intermittent fasting itu bukan untuk mengontrol berat badan. Jadi kalau kita makannya tetap sama juga nggak akan ada perubahan. Mulai dari bulan kelima saya mulai di Mei ya, bulan Mei saya pertengahan lah ya, Mei pertengahan saya mulai melakukan kardio. Dan di kardio ini saya cukup simpel ya, saya jalan 1 jam setiap hari. Awalnya saya cuma jalan ketika saya lagi nggak nge-gym. Jadi saya kan ke gym mulai dari Januari kemarin itu saya tingkatkan menjadi 3 kali setiap per minggunya 3 kali ya, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Setelah itu di bulan pertengahan Mei itu saya mulai jalan kaki setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Jadi saya jalan 1 jam kurang lebih sekitar 5 kilo ya, 4 kilo sampai 5 kilo, kadang 6 kilo per hari setiap pagi, kadang sebelum ke gym dan lain sebagainya. Dan hasilnya cukup baik ya. Dengan kardio tersebut saya berhasil turun lagi sekitar 2 kilo ya. Jadi total turunnya 5 kilo itu ya, dari jadi 3 kilo itu di awal ketika saya mulai intermittent fasting, terus 2 kilonya lagi ketika saya mulai kardio. Dan ya, nanti kita lihat bagaimana hasilnya di akhir tahun seperti apa. Saya masih mencari-cari untuk strategi yang lebih baik lagi untuk mengatur makanan saya. Semoga bisa ketemu. Kayaknya sih saya akan coba diet baru ya di bulan Juli. Jadi kita nanti lihat hasilnya seperti apa dan saya akan update lagi progresnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.